Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fi kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Dewan Pengurus Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah atau IKADA, serta para alumni sekalian dari angkatan pertama sampai angkatan yang ke-8 ya? Benar? Dan insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat dan berkah di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal. Mari kita bersyukur siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di akhir bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita kurang lebih 9 hari akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan tadaru. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan mengaji tentang fikih Ramadan ya. Kita ambil dari kitab Jawahirul Bukhari yang ditulis oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada catatan kaki atau taklik ya di atas sekali, ada nggak? Angka 1 ada. Nah itu catatan kaki dari kata-kata hadis Rasulullah. Ini hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ada? Ada? Ya cuman ini sebelahnya enggak ini ya, enggak ke fotokopi ya. Ya hadisnya sebenarnya panjang nih, tapi ini itu keterangan dari as-siyamu li. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku. Ini firman Allah ya, tapi hadis, tapi Allah yang berbicara, namanya hadis qudsi. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya langsung bihi dengan siam. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat ya, 10 kali. Illa saum, dalam setoran kecuali puasa. Puasa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat laisa lisaim bihi hazzun aw sirrun ya. Tidaklah bagi seorang yang berpuasa bihi di dalam puasa, yaitu lisaim bagi orang berpuasa, fihi di dalam siam, yaitu hazzun itu bagian, au sirrun, mana sirrun? Rahasia. Baini wa baina ibadi. Rahasia di antara aku dan hamba-hamba. Yaf'alunahu, dan mereka mengerjakannya, hu yaitu saum atau siam ya. Domirnya kembalikan ibad. Khalisan yaitu karena ikhlas ya, ikhlas semata-mata karena khalisan liwajhi, yaitu ikhlas semata-mata mengharap keredaanku ya, karena Allah maksudnya itu. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa Ramadan ini memang berbeda dengan yang lain. Puasa Ramadan ini jauh dari penyakit ria. Apanya yang harus diriakan puasa itu? Ya,
Karena puasa ini adalah hubungan rahasia kita dengan Allah. Yang tahu kita masih puasa atau tidak, itu yang tahu cuman kita dengan Allah. Orang lain di sekitar kita bisa kita bohongi. Betul? Bisa saja kalau kita mau bohong, di siang hari masuk ke dalam kamar, kunci pintu, makan, minum, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah dan kita nggak bisa dibohongi. Oleh karena itulah Imam Ghazali mengatakan puasa Ramadan ini termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Rahasia siapa? Antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah puasa dilaksanakan harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntut kejujuran. Nah, kalau ibadah lain masih rawan kena ria. Salat masih bisa kena ria, sedekah masih kena ria. Haji, apalagi kalau haji mah ya, ada pertemuan, ada keberangkatan, pelepasan, betul nggak? Ada kepulangan disambut, betul nggak? Nah, oleh karena itulah Allah ingatkan dalam ibadah haji itu, walillahi alan nasi hijul baiti man istata'a ilaihi, diawali dengan kalimat walillahi. Artinya apa? Allah tahu betul bahwa ibadah ini rawan kena penyakit ria. Nah, makanya diawali dengan walillahi, semata-mata karena Allah. Wa azin bin apalagi ayat yang lain, watimul hajja wal umrata lil, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu semata-mata karena Allah. Nah, itu. Karena ini adalah ibadah rahasia, maka pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah milikku dan akulah nanti yang akan balas langsung di akhirat. Sampai Nabi enggak tahu berapa besar pahala puasa itu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain Rasulullah dikasih bocoran. Ya, misalnya sholat berjamaah di masjid pahalanya berapa? 27 kali lipat. Ya dah? Kalau sedekah pahalanya sekian. Haji pahalanya dibalas dengan haji mabrur dan sebagainya dan sebagainya. Tapi puasa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan mengasih berapa pahalanya nanti di akhir kiamat ialah oleh Allah langsung kepada hambanya. Subhanallah. Kenapa? Karena orang melaksanakan puasa rela mempertaruhkan lapar dan haus, padahal di meja ada makan, di meja ada minum, padahal istrinya juga lagi nggak head, halal kalau mau dihubungin badan juga nggak ada masalah karena istrinya. Tapi karena sedang puasa semua itu dilarang, harus ditahan. Saya rela mempertaruhkan lapar dan haus dan syahwat saya karena puasa, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ hebatnya itu puasa itu. Ya, makanya orang puasa itu walaupun lapar, haus terasa nikmat, apalagi di saat berbuka. Masya Allah. Lisoim parhatani, bagi orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan. Ya, parhatun itu yang pertama kapan? Indal futur, di saat berbuka puasa. Yang kedua, Waalaikumsalam. Kebahagiaan yang kedua, indal liqa'i rabbih, di saat bertemu dengan Allah Subhanahu, nanti di hari kiamat akan mendapat kebahagiaan pahala yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan, kopinya mereknya sama, tehnya mereknya sama, tapi diminum sama orang yang berpuasa dengan tidak, sama nggak rasa nikmatnya? Hendra, sama nggak? Sama, nggak sama. Ya, tapi di saat kita berbuka puasa, karena kita puasa 14 jam, ya kalau di Mekah itu kurang lebih 14 jam. Kalau di Indonesia ini kurang lebih normalnya 13,5 jam ya. 13,5 jam ya kurang lebih ya. Kalau di Bapak pernah puasa di Mekah 3 hari. 14 jam karena jam 7 baru maghrib. Isya jam 9 karena musim panas kan ya. Jadi kalau musim panas itu siangnya panjang, malamnya dan sebaliknya kalau musim dingin siangnya pendek, malamnya panjang, subuhnya 5:30. Kalau musim dingin itu. Nah, Bapak kebetulan musim panas. Masya Allah, makanya jarang keluarnya kalau ke masjid doang. Ya udah di hotel saja.
nikmati itu ruangan AC. Ya, luar biasa itu. 14 jam. Ya, panas semua luar biasa. Ya, bahkan sampai di Madinah Bapak jebol 1 hari. Ini bocoran ya. Ini aku ya. Akhirnya dikodok. Ya kenapa? Karena begitu hari kedua mungkin kurang minum malamnya waktu sahur ya, kurang minum. Kita terbatas waktu karena tarawih saja di sana jam 11 setengah 12 baru selesai. Ya. Kurang minum jus, akhirnya tinja itu mau BAB kayak batu kolar. Bayangkan gimana keluarnya itu. Akhirnya kita batalin, daripada darurat beli jus banyak di sana, jus mangga, minum sebotol habisin, alhamdulillah baru bisa buang BAB, alhamdulillah. Itu kurang serat berarti ya. Paham dong? Itu. Kalau di Eropa itu rata-rata puasa 20 jam. Rasanya modal Hendra enggak kuat ini. Rasanya pingsan tengah jalan ini. Badan begini ini ya. Iya, di Inggris itu katanya 20 jam. Ya kan? Jadi nggak normal karena matahari nggak seperti kayak kita. Kita sepanjang siang matahari bisa kelihatan. Itu. Sama di Saudi juga matahari sepanjang siang kelihatan. Jadi normal karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa, ada tropis. Ada di negara Eropa juga seperti Swedia atau apa itu ya. Itu cuma 2 jam malam siangnya itu. Jadi puasa 22 jam, bayangkan itu. Masya Allah ya. Kita ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan ya, sehingga kita bisa berpuasa dengan sebaik mungkin. Wa makna saum, wa makna saumi, adapun makna saum lughatan yaitu secara bahasa al-imsaku, yaitu mengendalikan diri, imsak. Jadi puasa secara lughatan atau secara etimologi adalah al-imsak, yaitu menahan diri, mengendalikan diri, baik hal-hal yang bersifat jasmani, makan, minum, apa lagi? Syahwat, termasuk juga yang bersifat spiritual. Apa itu? Ya tentunya termasuk emosi dan sebagainya. Jadi orang yang berpuasa itu mestinya stabil. Jiwanya mestinya stabil karena dia harus bisa menahan diri dan mengendalikan diri. Jadi sebenarnya kalau puasa secara lughatan 1 jam aja nggak makan nggak minum bisa dikatakan puasa itu. Ya kan? Anta shaim? Naam, ana shaim. Ya. Kok kamu bilang shaim tadi makan? Itu kan tadi, sekarang kagak. Ya kan ya? Tapi kan itu melogotan. Tapi apa iya kita puasa secara logotan? Kan nggak mungkin, betul nggak? Ya puasa harus secara syar'an, artinya secara tuntunan syara dalam hal ilmu fikih. Itu. Wa syar'an, adapun secara hukum syara atau terminologi, puasa itu adalah imsaku an jami'il muftirati jami'an nahari, ya, yaitu menahan diri, menahan imsaku an jamil muftirat, menahan dari segala yang membatalkan. Muftirat itu artinya abtara yubtiru apa? Muftirat yang membatal, apa saja yang membatalkan ya puasa harus ditahan. Kalau dalam yang lain itu al-imsak anil akli wa syurbi wa syahawat, ada juga yang begitu. Menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta syahwat, hubungan seksual dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja rezeki ya. Ya kan? Orang lupa kan nggak kena hukum, betul nggak? Betul nggak? Iya. Jadi al-imsak anil akli wa syurbi wa syahwat. Tapi di sini imsaku an jami'il muftirat diringkas ya, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kapan nahannya? Jami'an nahar, jami'an naharin, yaitu sepanjang siang. Sepanjang siang. Mana yang siang itu? Yang siang itu yang mana? Ayo ustazah, para ustazah,
Siang tuh puasa itu menahan makan, minum, hubungan seksual dan apa saja yang batalkan, tapi sepanjang siang. Yang namanya siang itu yang mana? Mana yang namanya siang? Min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Itu namanya siang. Di sini nggak ada ya? Ada, dalam keterangan lain ada. Jami'an nahar itu artinya sepanjang siang min tulu'il fajri ila gurubi. Jadi begitu terbit fajar subuh, azan subuh, berarti kita udah harus siap berpuasa. Hindari semua yang membatalkan puasa. Tuh dari situ mulai tuh. Ya. Makanya kan niatnya harus sebelum subuh. Ya kan kalau puasa wajib harus tatbitun niyah kan ya, menginapkan niat. Ila gurubi syamsi, sampai terbenam matahari alias maghrib. Kalau sudah maghrib nggak boleh puasa, haram, wajib membatalkannya wajib. Membatalkannya dengan apa? Itu sunnah. Sunnahnya dengan apa? Bit tamar, dengan korma. Kalau Ramadan mah kudu makan korma. Ini mah kagak sama bulan Ramadan. Udah di Ramadan kagak pernah makan korma, masa Ramadan nggak beli korma juga? Ya, oke. Beli di korma Sukari itu, yang Sukari cari, enak tuh korma Sukari itu, murah lagi. Terbagi bapak ya. Korma Sukari itu termasuk manten baru, mantep tuh. Korma madu kalau bahasa kita mah, korma ajwa mah mahal dah, kormanya Nabi itu mantap. Ada lagi korma Fatimah gitu kan. Tuh. Sunah tuh ya, bitamar ya. Sunah dengan korma. Kalau nggak ketemu juga kolak dah. Atau boleh juga pakai biji salak. Hancur tuh gigi. Tapi heran kalau bulan puasa biji salak pada empuk semua itu. Ya kan ya? Kok empuk Pak Ustadz? Iya, orang bikinnya dari singkong. Kolak. Biji salak. Ya kan ya? Masya Allah. Boleh. Atau dengan sesuatu yang manis. Boleh. Kalau di sana dengan air zam-zam, di sini bisa dengan air putih, teh manis, kopi, yang suka ngopi boleh. Nah, paham tuh ya? Nah, gitu. Terus qabilun lisaum. Qabilun lisaum itu artinya apa? Artinya berada di bulan puasa. Kalau belum masuk bulan puasa tidak sah. Jadi syaratnya kita puasa itu sudah memasuki bulan Ramadan. Nanti tinggal nunggu saja sidang isbat. Ya, kalau menurut hitungan hisab kan tanggal 13 ya. Tapi kita tetap masih menunggu ru'yah, karena di zaman Rasulullah sahabat itu nggak ada hisab, dulu nggak ada ilmu hisab. Yang ada ru'yah. Jadi kalau kita mengikut ajaran Nabi, ya harus pakai ru'yah. Tapi sekarang ada ilmu modern, ada juga yang pakai hisab. Ya kan? Nah, tapi pemerintah ini menggabungkan keduanya. Hisab dipakai untuk memperkuat ru'yah supaya ru'yahnya akurat. Itu dua-duanya dipakai. Biniyati masusotin, yaitu dengan niat yang khusus. Ya. Nawaitu somagodin anadai pardi syahri Ramadana haji sanati. Iya, kan puasa Ramadan ya niatnya Ramadan. Wajib ya niatnya wajib. Walaupun nanti disunahkan kita niat 1 bulan penuh di awal. Wa yajibu saumu Ramadana, dan wajib puasa Ramadan biru'yatil hilal. Hak besar. Jadi wajibnya puasa Ramadan itu kalau sudah melihat hilal. Ini ru'yah. Zaman Rasulullah pakai ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li puasalah karena melihat hilal, dan batalkanlah, maksudnya Idul Fitri Lebaran ya. Dan batalin, maksudnya diakhiri puasa Ramadan itu juga dengan melihat hilal. Berarti di akhir bulan Ramadan, mulai besoknya Lebaran. Gitu. Jadi dengan melihat hilal. Hilal itu apa sih? Hilal itu apa? Kamu sering ngomong hilal, masa calon ustadz nggak tahu? Hilal itu apa? Sinta, hilal apa?
bulan baru. Hilal itu bulan baru, bulan sabit, tanggal 1. Paling hanya berapa detik atau berapa menit. Nggak bisa itu, yang bisa yang ahli yang lihat ya. Jadi, oh udah kelihatan hilal nih, berarti tanggal 1, berarti besok puasa. Badannya kalau mau lebaran ya berarti oh udah tanggal 1 nih Syawal, besok berarti lebaran, sholat Id begitu. Paham ya? Jadi hilal itu apa hilal? Bulan muda, biasanya tanggal 1. Au istiqmalu sya'bana salasina yauman, atau menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Itu kalau nggak kelihatan. Pain guma alai, apabila bisa mendung dan sebagainya nggak bisa kelihatan, apa yang harus dilakukan? Istiqmalu, yaitu menyempurnakan puasanya dari 29 menjadi 30 hari. Gitu, paham ya? Belum kelihatan, belum bisa diru'ya, ya sudah genepin aja, teorinya begitu, genepin aja puasa Sya'ban 30 hari, berarti besok sudah masuk Ramadan. Begitu juga Idul Fitri. Tanggal 29 belum kelihatan, ya sudah, berarti puasa 1 hari lagi baru lebaran, kan begitu. Tapi udah, kita jangan bingung karena itu sekarang udah ada petugasnya khusus. Menteri Agama punya tim khusus, itu ahli hisab dan ru'yah. Tapi itu memang harus, kita berpuasa itu karena sudah melihat hilal, baik kita sendiri ataupun orang lain yang kita percaya, kan begitu. Au bitasdiki man yasiku bihi, atau dengan membenarkan man yasiku bihi, orang yang yasiku, apa yasiku itu? Yasiku, yang bisa dipercaya, orang yang komitmen bisa dipercaya. Ya, kalau orang nggak bisa percaya jangan. Ini ada orang jelas saya melihat hilal, saya sudah melihat hilal, gitu kan ya. Nah, kalau di sana kan daerahnya gurun, bisa naik ke bukit-bukit kan ya. Saya tadi sunat hilal. Nah, orang ini memang nggak pernah bohong, jujur, itu boleh. Ya udah, kita ikutin dia aja, besok puasa Ramadan begitu. Ya ta? Gitu. Aniyasiku bihi. Ya, bihinya ke man ya. Anahu, sesungguhnya siman itu ro'al hilal, dia itu melihat benar-benar telah melihat hilal. Nah itu boleh. Kita kan nggak bisa ngelihat hilal nih, kita nggak ahli ya, betul nggak? Atau kita ngelihat tapi belum bisa ngelihat, nggak kelihatan, mungkin karena faktor alam, faktor tempat sebagainya. Tapi ada orang lain yang bisa melihat hilal dan orang ini bisa dipercaya, boleh kita ikuti. Jadi gitu ya. Jadi hebatnya hilal tuh, ru'yah tuh situ. Satu aja bisa dijadikan pegangan hukum. Karena dia melihat dengan rata kepala, jadi kuat. Gitu. Au bisubuti ru'yatihi walau bisyahadati adlin. Gitu. Atau au bisubuti ru'yatihi, atau subutnya ru'yah. Jadi itu bahwa melihat bulannya itu sudah menyebar kemana-mana gitu, paham nggak? Sudah menyebar, apalagi sekarang zaman sosial media, betul nggak ya? Ya, dulu cuma enggak, tapi udah dari omong ke omongan, oh si Anu sudah ngelihat hilal gitu kan ya? Sudah merebah kemana-mana, itu juga boleh kita jadikan pegangan, walaupun bi syahadati adlin, walaupun hanya dengan satu saksi yang adil, itu nggak apa-apa. Walaupun saksinya cuma satu, tapi adil, bisa dipercaya, itu udah boleh. Besok kita puasa gitu. Ya dalilnya tadi itu, sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal, dan akhirilah puasa Ramadan itu juga karena melihat hilal. Memang ada yang di luar itu? Ada yang di luar enggak? Coba kemari biar kelihatan mukanya. Sini di tengah, duduknya di tengah. Geser. Siapa itu? Ayo, nah gitu biar kelihatan. Wa syurutu wujubihi. Lihat semua. Wa syurutu wujubihi. Boleh sambil ngopi sambil minum boleh. Bapak kan punya acara ngopi itu, santai aja sambil ngopi sambil enak. Udah pernah melihat? Pernah? Ya, tinggal buketik aja. Ngopi, ngobrol pintar seputar agama Darul Amanah.
Wa syurutu wujubihi, dan syarat-syaratnya wajibnya saum, wujubi saum, bihi-nya itu saum. Domirnya kembalinya ke saum. Wa syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya puasa, al-islamu, yang pertama Islam. La yasihu saum lil kafir, jadi orang kafir tidak sah. Orang kafir itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, wajibnya baca syahad iman dulu, masuk Islam dulu, baru wajib puasa, dan puasanya sah. Gitu. Jadi bagaimana Pak, ada orang non muslim puasa? Banyak itu, karena dia teman akrabnya orang muslim, akhirnya dia menghargai. Ya bagus menghargainya, badannya sehat, tapi secara hukum dia tidak wajib dan puasanya tidak sah. Wal bulug, yang kedua harus balik. Balik ini standarnya berapa umurnya? Kalau dari segi umur? Hamsata ash. Berapa? 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi kalau udah 15 tahun, mau ihtilam, mau tidak, mau haid, mau tidak, balik. Berarti wajib puas. Udah kena hukum taklif karena dia sudah mukallaf. Ya. Gitu. Tapi belum 15 tahun, Pak. Dia sudah haid. Ya, berarti sudah balik. Berarti udah kena hukum taklif, wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Belum 15 tahun, Pak. Anak sekarang kan emang baliknya balik karbitan. Ya kan? Ngerti balik karbitan? Karena banyak megang handphone, ngelihat hal-hal yang seharusnya belum boleh dilihat. Nah, belum 15 tahun sudah haid, belum 15 tahun sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Irfan, apa ihtilam? So nggak tahu Pan lo. Pan, apa? Santai aja Pan, kalau ketawa ya ketawa aja, nggak di sini biasa-biasa aja kayak acara ngopi gitu. Ihtilam itu apa? Ngimpiin dehoi. Apa Pan? Ngimpiin deh. Hujan lokal, di mana-mana kering, celananya basah dia. Itu ngimpi dewasa, berarti sudah balik, wajib melaksanakan syariat agama. Yang berapa tuh? 2 ya. Ini syarat wajibnya, berarti sudah wajib. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. La yajibu lil majnun, ya, tidak wajib bagi orang gil. Makanya yang pengen bebas sholat, bebas puasa, nggak usah puasa, jadilah orang gila. Nah, kalau akalnya sehat, ya nggak gila, ya resiko. Wajib dia melaksanakan syariat agama, termasuk puasa Ramadan. Ya mestinya kita bersyukur. Jadi kita ini dalam berpuasa, sholat dan sebagainya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Apa itu? Akal. Akal ini adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan sampai para ahlul manatiko. Apa itu manatiko? Mantik. Ilmu logika. Ilmu mantik ini asalnya bukan dari Islam, tapi ini dari Barat, dari Yunani. Tokohnya namanya siapa? Aristoteles. Ilmu filsafat berpikir atau tata cara berpikir, yaitu namanya ilmu cara berpikir. Nah ini mereka mengatakan bahwa kita ini hayawanun natik, manusia yang bisa berpikir. Kenapa? Kita punya kesamaan dengan binatang. Cuman satu bedanya dengan hewan, kita bisa berpikir, hewan tidak bisa. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Derajat kita mulia di hadapan Allah karena akalnya gunakanlah untuk akal kita ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berapa? 4 ya. Wal qudratu ala saum, yaitu adalah mampu melaksanakan puasa. Yang tidak mampu tidak wajib. Yang tidak mampu tidak wajib. Satu contohnya, karena sudah sayun kabir, sudah tua banget. Jalan aja udah sempoyongan, bro ya. Jangankan makan sampai 13 jam kagak makan kagak minum ya. Jam 9 aja udah senggoyongan, kalau nggak makan udah kunang-kunang matanya. Yang begini kagak wajib puasa, tapi harus kena denda, bayar
kiparah, namanya apa itu? Fidyatu ta'amu membayar fidyah makanannya orang miskin. Fidyahnya jangan dikasih sama orang yang mampu, yang kenyang, jangan. Bayar fidyah itu harus diberikan kepada orang yang lapar, orang yang miskin, baru sah. Ya. Kalau orang kaya mah hadiah namanya, kalau sedekah kepada orang fakir paham ya? Kalau beri hadiah boleh nggak? Sama orang kaya, orang mampu boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita memberi hadiah sama bos kita, boleh nggak? Boleh. Hadiah, betul ya? Hadiah makan penghargaan. Beri hadiah kepada guru, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sedekah, ya itu harus kepada fakir miskin. Kan ada nanti asnafnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuna, seterusnya. Ada 8 asnaf gitu ya. Sedekah kepada orang tua, zakat, gesah. Ya. Orang tua mah jangan disedekahin, emang kita wajib memberi nafkah, kewajiban kita. Yang kedua, karena sakit. Sakit ini macam-macam. Ada yang harapan sembuh, kalau sakitnya ada harapan sembuh, wajib qada di luar Ramadan. Tapi kalau layurja buru'uhu, tapi ada orang sakit tahun menahun, tidak ada harapan sembuh, maka orang yang semacam ini tidak wajib qada, cuman bayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Bagaimana kalau ibu-ibu yang hamil berat? Belum pernah hamil ya? Belum ya? Iya belum, nanti insya Allah akan hamil. Hamil tua bagi ibu-ibu, kalau dia merasa tidak mampu, khawatir nanti kandungannya, baik cabang bayinya berbahaya, ya kan? Maka dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib qada. Ada yang mengatakan wajib qada dan juga bayar fidyah. Paham ya? Paham dong? Nah, bagaimana kalau wanita haid, nifas dan sebagainya? Wajib qada tapi tidak bayar fidyah. Tapi wajib qada. Tapi kalau sholat tidak wajib qada. Kalau wanita haid, nifas wajib qada, terlalu berat karena tiap bulan haid, betul nggak? Disitulah kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Wa syurutu sihatihi. Syarat-syaratnya sahnya puasa. Syurutu sihati saum maksudnya. Kalau tadi syaratnya apa? Wajibnya puasa. Sekarang syaratnya sahnya al-islamu. Yang pertama Islam. Yang kedua tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu apa? Wah, ini kan lupa apa kebanyakan ilmu ini? Kebanyakan ilmu ya? Orang nyuruh mudi. Siapa? An. Apa tamyiz? Kok tamyiz dewasa? Kalau dewasa itu bulugh, mukallaf. Siapa yang tahu? Ini kebanyakan ilmu kayaknya nih. Siapa yang tahu? Apa tamyiz itu? Tamyiz apa? Amzib itu belum balik, belum. Remaja. Remaja. Anak SMP dong. Tamyiz itu anak belum akil balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti harus dikerjakan, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang manfaat, tapi dia belum balik, mana yang tidak. Itu namanya kira-kira umur berapa? SD lah. Kira-kira kalau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah tamyiz ya? Ini tamyiz ini perlu ya, karena kalau kita harus mengetahui, karena orang tamyiz itu belum akil balik, tapi kalau dia jadi imam sah itu, karena dia udah mengerti apa yang dia lakukan kan ya. Azan dia sah azannya, hajinya sah, puasanya sah, sholatnya sah, pahalanya tidak, nggak dikerjakan juga nggak dosa. Kalau yang dikerjakan dapat pahala. Buat siapa? Kedua orang tuanya yang telah mendidiknya, yang telah mengajarin, masya Allah. Jadi orang tua tuh dapat pahala besar itu
Dan anaknya dari kecil sudah diajarkan dari kecil sudah diajarkan belajar puas. Nah, begitu nanti wajib akil balik, dia sudah sudah siap melaksanakan kewajibannya. Gitu ya. Makanya tuh tarbiyatul aulad, mendidik anak itu harusnya sedari kecil. Jangan udah gede ngelawan. Lo nggak sholat subuh, gua siram lo. Lah bapak saya siram lagi. Ya, kan repot itu. Gua gebuk lagi bapak. Nah, itu kan repot kalau begitu. Betul nggak ya? Jadi kalau didik anak tuh, nanti kamu kalau sudah punya anak dari kecil, disiplin, strength, jangan apa aja diturutin, ini turutin, akhirnya nanti ngelawan. Tidak mesti begitu, ya. Malah boleh dalam Islam kalau anak tuh nggak mau sholat diancam, nggak kasih uang jajan misalnya begitu. Malah boleh dipukul kan, tapi jangan yang berbahaya, misalnya diseblak, dijewer begitu kan, ya. Boleh itu, ya, supaya dia ada perhatian. Tapi kalau orang tua sudah tidak berwibawa, bagaimana mau nyur? Susah. Apalagi orang tuanya kagak beri susah itu, rusak kan. Kalau imamnya udah nggak berwibawa dalam rumah tangga. Terus apa lagi? Jadi tamyiz itu sah kalau puasa. Jadi anak SD umur 8 tahun, 9 tahun puasa, sah nggak? Sah. Siapa yang dapat pahala? Insya Allah orang tuanya kan. Dia kan belum dapat nilai. Nanti kalau sudah mukallaf ya, kalau sudah dewasa baru dapat hitungan pahala. Dosa atau pahala ya. Selanjutnya apa itu? Wa naqa'u minal haidi wan nifas. Ya. Mana naqo? Suci, sepi ya. Daripada haid dan nifas. Jadi kalau lagi haid tidak sah puasa. Ya, jadi paksakan. Oh, bongbong rajin, haid masih puasa juga, tidak sah. Saya mau rajin Pak Ustadz, saya mau puasa terus walaupun haid, walaupun nifas habis melahirkan. Iya, itu rajinnya rajin bodoh. Ya, bukan pada tempatnya, tidak sah. Wal waktul qabil li saum, dan waktunya memang sudah memasuki bulan puasa, sudah masuk ke bulan Ramadan. Wa yahrumu, dan haram walayan akidus saumu yaumil aidaini, dan hukumnya haram walayan akidu, dan tidak sah saumu yaumil idain, puasa pada hari 2 Id. Labonggan, Idul Adha, Idul Fitri pakai puasa. Iya. Kalau mau puasa tuh hari yang diperintah. Ya, jangan tanggal 10 Idul Adha malah puas. Itu kan hari makan dan minum, betul nggak? Hari raya disuruh bergembira, makan dan minum, makan daging korban, betul nggak? Jangan malah puasa. Itu sudah ketentuan syariat, enggak boleh. Yaumun nahar tanggal 10 itu tidak boleh puas. Ya, 1 Syawal, Idul Fitri tidak boleh puas. Kenapa? Karena itu yaumus syurbi wal akli. Hari apa? Yaumu syurbi wal, hari minum dan makan. Waduh, masa lebaran puasa. Kita silaturahim, sudah sedain opor ayam, ketupat, betul nggak? Siapa yang makan? Idul Adha kau puasa, daging korban siapa yang makan? Dilarang mana Nabi itu, benar, dilarang, haram hukumnya. Ama ayam mutasyrik. Ya, di sini ada nggak ayam mutasyrik? Ada ya? Wa ayam mutasyriki, dan hari tasyrik salah satu yang 3 hari. Kok 3 hari? Iya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu hari ayam mutasyrik. Kata Nabi, ayam mutasyrik zabuhun, ya. Bahwa hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13 adalah hari penyembelihan. Dulu di zaman Rasulullah itu ada yang pada puasa. Akhirnya ada salah seorang sahabat disuruh keliling pada puasa. Ketika itu masih di Mina ya. Kalau musim haji kan di Mina itu adanya kan ya. Iya, tanggal 10. Tanggal 10 itu udah nyampe di Mina sebetulnya, hari lebaran haji. 11, 12, 13. Nah, itu kalau ngambil napar sanid. Kalau ngambil napar awal kayak Bapak dulu ngambil napar awal, tanggal 10, 11, 12 udah meninggalkan Mina langsung ke Mekah. Kenapa? Karena Bapak gelombang pertama pesawat udah nunggu. Jadi harus cepat. Jadi kalau ngambil napar sanid itu di Madinah tanggal 10, 11, 12, 13, jadi 4 hari. Tapi kalau ngambil napar awal cukup sampai tanggal 12 sudah boleh meninggalkan Mina. Ya, udah boleh meninggalkan tenda di Mina, kita berangkat ke Makkah, melanjutkan rukun haji. Apa itu? Tawaf ifadah, rukun. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai udah ibadah haji, tinggal siap-siap pulang. Gitu.
Nanti juga paham ya kalau sudah haji insyaallah. Amin. Gitu ya. Jadi ayam tasyrik juga nggak boleh. Wa yaumu syak, dan hari syak itu juga nggak boleh puasa. Apa hari syak itu? Ini besok udah tanggal 1 Ramadan apa belum dia? 1 Ramadan belum ya, ragu. Jadi nggak, jangan puasa tuh hari ragu itu. Ya. Jangan kalau hari ragu tuh nggak boleh. Lagi kita kan puasa Ramadan, puasa Sya'ban itu disunatkannya tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Kesananya nggak dianjurkan, kecuali puasa kodok ya, itu boleh. Puasa Senin Kemis yang udah biasa di tanggal 16 kesananya boleh itu ya, boleh kalau memang sudah biasa. Tapi kalau kujuk-kujuk, oh saya mah nanti puasa Sya'bannya saya mah nggak mau di 15 hari pertama, saya mah 15 hari kedua tanggal 16 ke sana, nah nggak boleh, makruh ya dah. Ada pada puasa enggak bulan Sya'ban? Puasa. Alhamdulillahnya apa nih? 1 hari mah kudu puasa, kali masa enggak puasa. 3 hari lah. Terus sampai di mana itu? Tuh ada di sini. Wa yukrahu, dan dimakruhkan siyamu nisfi Sya'ban. Nah, ini ada di sini. Dimakruhkan puasa nisfu Sya'ban min apa ini? Nisfu sani ya. Siyamu nisfi sani min Sya'ban. Nisfu sani yang diharamkan ini nisfu sani, bukan nisful awal. Min Sya'ban. Ngeri enggak nisfu sani? Sya'ban kalau dibelah 2, 15 hari pertama, 15 kalau nisful awalnya tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kita biasanya tuh ngadain malam nisfu Sya'ban nisful awal. Ngerti nisful awal? Berarti malam 15 yang pertama jadi tanggal 15, dari tanggal 1 sampai 13, malam 15. Tapi ada juga yang adakannya nisfu sani, berarti tanggal 16. Jadi kalau dibelah 2 begitu tuh. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 15 disunahkan puasa Sya'ban. Tanggal 16 sampai tanggal 29 atau 30 kan nggak ada tanggal 31 di Hijriah kan ya. Nah, itu makruh di sini tuh. Ini ya. Wa yukrahu siyamu nisfi sani, dan dimakruhkan itu puasa nisfu sani min Sya'bana, dari bulan illa aliwafiqo adatan lahu. Nah, kecuali dia itu telah apa yuwafiqo itu ya? Ya sudah terbiasa menyesuaikan adatan. Adat apa adatan? Sudah menjadi kebiasa, dan lahu baginya siman, hunya keman. Atau kalau udah biasa nggak apa-apa. Au yasilu bima qablahu, atau dia sambung dari sebelumnya. Yasilu apa yasilu? Au yasiluhu, atau dia menyambungnya. Menyambungnya itu puasa Sya'ban itu, ya. Min qabluhu, bima qablahu, dari apa yang sebelumnya. Misalnya tanggal 15 dia puasa, besok tanggal 16 dia puasa. Apa gitu. Jadi nggak gujuk-gujuk kata orang Betawi ya. Jadi emang sebelumnya dia sudah puas. Ya, nisful awal, misalnya tanggal 14, 15 dia puasa, besok tanggal 16 puasa, itu nggak apa-apa. Terus wa man syara'a fi shaumin naflin. Syara'a apa syuri'a ini. Dalam puasa sunnah ya, dalam puasa sunnah ya juzu lahu qat'uhu, itu boleh dia memotongnya. Jadi kalau dalam puasa sunnah boleh-boleh aja. Ya. Enggak harus berurut. Wa furudu shaumi, adapun fardu saum. Fardu saum. 1. An-niyatu lailan likulli yaumin, yaitu dia niat di malam hari setiap hari, min Ramadana, di bulan daripada bulan Ramadan. Nah itu. Ini versinya Imam Syafi'i ya. Jadi wajib niat setiap malam, niatnya lailan, malam. Min kulli yaumin, min Ramadan, dari setiap hari daripada bulan Ramadan. Itu wajib tuh.
Yang kedua wan nazri, yaitu puasa nazar. Ini juga wajib niatnya malam. Aniyatul lailan, puasa Ramadan, wan nazri nazar, wal qada, puasa qada. Kalau puasa qada itu wajib apa sunnah? Rata-rata yang di qada itu wajib. Ya, misalnya qada Ramadan. Ya, kita ngerjakan puasa Ramadan di luar Ramadan tentunya kan ya. Maka itu niatnya juga harus di malam hari karena hukumnya wajib. Puasa nazar juga wajib karena puasa sunnah dinazarkan menjadi wajib. Puasa wajib menjadi dinazarkan. Masa puasa wajib dinazarkan? Yang dinazarkan itu puasa dinazarkan, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Niatnya juga malam gitu. Terus wal kifarah, puasa kiparat misalnya melanggar larangan-larangan haji atau umroh ya. Itu maka karena kiparat, maka puasanya juga niatnya juga di malam hari ya, niatnya malam hari itu. Jadi puasa wajib ada berapa? Satu puasa Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa qada, 4 nah, tambah ilmu kan, tambah wawasan. Wa kaifiyatun niyati, adapun tata cara niat di sini dicontohkan titik 2. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadana imanan wa tisaban liwajhillahil karim, boleh, atau adaan lillahi taala juga boleh. Kalau di sini imanan wa tisa sesuai dengan hadis man shauma ramadana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama. Jadi boleh begitu juga. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana imanan wa tisaban, boleh begitu juga ya. Liwajhillahil karim. Nah, boleh begitu juga. Pardon lillahi ta'ala. Ya. Itu contoh ya, contoh niat itu. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, hanya ke niat al-qalbu, yaitu dalam hati. Ini kamu niat di malam hari, itu sama godin, kuat banget lagi, tarawih rame-rame ya. An ada'i fardi syahri ramadana haji sanata ta'ala. Tapi di hati enggak niat, tidak sah. Karena hakikatnya niat di mana? Hati, bil qalbi, fatanwi bi qalbik. Niat dalam hati tapi nggak dilapazkan, sah. Lapaz ini hanya membantu menguatkan hati niat. Paham ya? Itu. Wah, niat ini sebaiknya nih ya. Sebaiknya di malam Ramadan pertama itu niatnya 1 bulan penuh. Bisa nggak niatnya? Coba ya, ntar bisa diputar lagi videonya di rumah kalau lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi fardan lillahi ta'ala. Atau boleh ditambah haji sana. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi bi hajihi sana fardan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita meniatkan dengan bahasa Indonesia, sajaku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah. Tuh sunahnya tuh malam pertama. Apa manfaatnya? Kalau nanti di tengah perjalanan kita lupa niat, maka sah. Misalnya nih di tengah perjalanan selama 1 bulan kita lupa niat, bisa saja kebablasan, bangun udah jam 4:30 misalnya, ya 4:30, 5:30, berarti kan udah subuh ya, udah puasa kan ya. Nah, berarti nggak niat tuh, padahal niatnya harusnya sebelum subuh, dari mulai maghrib sampai sebelum subuh, yang penting malam lah. Nah, nggak niat ya, itu sah. Tapi tetap tiap malamnya, walaupun udah niat 1 bulan penuh, menurut Imam Syafi'i tetap setiap malam harus niat. Karena 1 puasa 1 niat, 1 puasa 1 niat. Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut gurunya Imam Malik bin Anas, kalau sudah niat 1 bulan penuh di awalnya, kesononya niatnya sunnah. Nggak niat tetap sah. Paham dong? Terus apa ini?
Wala yaduru, dan tidak berbahaya, akhzu syai'in, mengambil sesuatu atau makan sesuatu, ba'da niyat, setelah niat. Udah niat puasa dia, kubailal fajri, yaitu apa kubailal? Kubailal itu mepet subuh. Mepet subuh tuh nggak apa-apa. Nah, malah kalau Bapak ngelihat nih ya, di Mekah, di Madinah, Mekah Bapak nggak ngelihat. Itu udah azan masih makan, bukan heran itu. Gak tahu pakai mazhab apa itu. Masih ada yang makan itu, Ramadan. Ya sudahlah, kita daripada bingung kita ikuti dari Imam Syafi'i ya. Tapi kalau memang misalnya mepet sedikit subuh, itu nggak apa-apa. Ya, imsak tuh masih boleh imsak. Imsak itu kan kubailal fajri ya, betul nggak? Tapi belum subuh. Nah, imsak itu cuman warning. Ya, itu masih boleh. Boleh itu. Sahur boleh. Halo. Oh, nggak boleh. Oh, udah jangan, udah imsak, udah imsak. Nah, mending imsak zaman dulu mah insaf. Emang siapa yang gila? Lah Bapak juga dulu taunya insaf. Masih anak-anak gitu. Nggak taunya imsak, al-imsak, menahan diri. Imsak, tahan diri, jangan makan dan minum nanti kebablasan itu. Jadi nggak tahu negara lain ada imsak nggak? Kalau di sini kan ada imsak, betul ya? 10 menit, betul nggak ya? Kalau di sini kan ada waktu imsak. Nah itu 10 menit. Nah ini tujuannya untuk waspada supaya jangan kebablas. Nah, ya tapi kalau sudah kubailal, apa ada di sini kalimatnya? Kubailal fajri artinya mepet subuh, taruhlah imsak, itu nggak apa-apa, sahur aja. Ya kan ya? Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau sebelum subuh siang apa malam? Hei. Sebelum subuh siang apa malam? Malam kan? Walaupun hanya 1 menit. Nah, berarti hukumnya malam, berarti sekarang maghrib. Kan puasa min tulul fajri ila gurubis samsi. Kita keduluan 1 menit. Gimana hukumnya? Ini siapa nih? Ulan ya? Ini? Oh, Iklimah. Iklimah angkatan kemarin ya? Yang duluan ya? Angkatan siapa kamu? Ah? Hendra. Akan Hendra berarti duluan apa baru kemarin? Yang duluan ya? Angkatan ke-7. Oh iya. Itu. Nah sekarang sebelum maghrib 1 menit atau 2 menit keduluan. Wah ternyata belum azan. Tertipu dengan iklan Marjan itu. Betul ya? Iklan Marjan kan, waduh, kan kadang-kadang ada yang iklan pakai bedug ya, tak dung. Wah iklan sirup. Tertipu dia. Batal nggak gitu? Batal. 1 menit Pak Ustadz, batal. Nah, sekarang Bapak tanya, 1 menit sebelum azan, malam apa siang? Kita posisinya berada di siang. Berarti batal kan? Batal. Biarin batal Pak Ustadz, nggak apa-apa. Nanti kodonya 1 menit. Lalu kodo 1 menit. Iya, di mana ada puasa 1 menit? Lah namanya puasa min tuluil fajri ila gurubis samsi. Dari mulai terbit fajar sampai maghrib. Kan itu puasa mah. Pak Ustadz, saya tinggal 10 menit sih. Head. Waduh, terusan aja sanggup. Enggak usah, batal, udah batal. Sayang Pak Ustadz, sayang. Ya kan? Nah, sayang gimana? Ya udah biarin nanti besok kodonya 10 menit aja ya. Ngajinya di mana itu? Puasa 10 menit. Ya, tetap aja kodonya nanti 1 hari. Min tuluil fajri ila gurubis syamsi gitu. Ya, emang puasa anak kecil makin diketeng ya. Iya. Jam 9 buka, udah teriak lapar, malah laparnya. Ya udah, tang buka. Sambung lagi zuhur, begitu zuhur buka puasa lagi. Ada yang begitu? Nggak apa-apa, itu mah puasa bocah, Hendra, bukan kamu. Terus sampai di mana? Waman nasiya niyata, barang siapa yang lupa niat,
hatta tola al fajru, sehingga terbitnya fajar. Berarti udah subuh. Allahu akbar, as-salatu khairum minan naum. Belum niat. Berarti udah masuki sih. Berarti enggak tatbi dunia kan? Enggak menginapkan niat tuh. Gimana tuh hukumnya kalau begitu? Yajibu alail imsak, wajib atasnya mengendalikan diri, tetap nggak boleh makan dan minum siangnya. Gua kagak niat sih, gua makan aja dah. Nggak boleh kalau di sini mah. Tetap dia tidak boleh makan, tidak boleh seperti orang berpuas, sama juga gitu orang yang haid itu. Orang yang haid itu, wanita yang haid sebaiknya imsak. Ya, cuman jarang pakai nih, jarang pakai. Ya, dia dapat pahala itu. Ya, karena kan yang namanya haid mah sudah kudroh ya. Ya kan? Ya, siangnya tetap dia tidak makan dan tidak minum. Nah, tapi ini enggak, abang-abang haid makan depan suami, depan anak, enggak ada malunya. Ya. Jangan ngumpet. Katanya ngumpet. Apa ngumpet itu? Sembunyi masuk kolong balik. Terus yajibu alail imsak, wajib atasnya menahan dari makan dan minum dan lain-lain, wa qada'u zalikal yaum, dan kodok puasa pada hari itu. Tuh makanya jangan main-main sama niat itu. Wajib kodok tuh kalau nggak niat itu. Di sini mah lupa, padahal lupa. Ini bukan sengaja, lupa. Lapatnya lupa ini, ya. Waman nasiya niyata, barang siapa yang lupa niat, hatta tola al fajr, sehingga terbit fajar subuh, yajibu alai imsak, wajib atasnya untuk menahan diri, untuk tidak makan dan minum seperti orang berpuasa, wa qada'u zalikal yaum, dan dia mengkodok puasa hari itu karena tidak sah tanpa niat. Ini versinya Imam Syafi'i, imam kita. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ini gurunya Imam Syafi'i tapi tidak langsung. Kenapa? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 1500 Hijriah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa? 1500 Hijriah juga. Jadi nggak ketemu kan ya? Jauh. Nah, Imam Syafi'i setelah semua imamnya Imam Malik itu ilmunya disedot semua, habis sudah. Habis. Syekh di Mekah itu habis ilmunya disedot sama Imam Syafi'i itu. Sudah, ilmu saya udah habis. Syafi'i belajar sana sama Imam Malik. Berangkat dia ke Madinah. Dikasih semua ilmu sama Imam Malik itu. Kecuali ilmu bela diri, ditinggalin 2-3, takut kalah dia muridnya. Kan ya? Tapi kalau kiai nggak ada yang begitu, dikasih semua ilmunya. Kata Imam Malik bin Anas, ilmu saya udah habis. Imam Syafi'i, belajar kamu sono. Kemana? Ke mana itu? Kupah kemana itu ya? Abu Hanifah itu di Irak ya, di Irak. Belajar sana. Tapi murid Imam Abu Hanifah telah meninggal dia sempat belajar kepada Abu Ishaq Ibnu Muhammad ya, itu murid-murid besarnya, belajarlah dia di sana. Nah itu ya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, kalau lu benar-benar lupa niat dalam satu keterangan itu, ya, dia lupa niat. Nah, kemudian di malam paginya dia ingat, ya Allah, udah subuh dia ingat, atau jam 6 dia ingat, ya Allah saya semalam nggak niat itu, kebablasan. Sudah niat, nggak apa-apa di pagi hari. Ya, namanya orang lupa, betul ya? Itu sah puasanya. Jadi Imam Hanafi ini kan terkenal imam yang rasionalis ya, mazhab yang rasionalis karena dia pakai apa namanya kias ya, kias analogi. Yaitu kalau dalam dunia kampus dia digolongkan termasuk imam rasional. Kalau Imam Maliki imam tradisional. Kalau Imam Syafi'i jalan tengah, imam moderat. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i disebut imam radikal. Nah ini ya, itu ada punya ciri khas semacam, bukan radikal berarti main bom, bukan ya. Iya, karena ini Imam Hambali juga termasuk muhadisin, orang yang hafal ratusan ribu hadis ya, murid terbesar muridnya Imam Syah. Itu nggak usah dipersulit orang ibadah. Mungkin menurut Imam Abu Hanifah ya sudah, kalau lupa niat pagi ingat niat, udah jadi puasanya nggak wajib dikodok begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i di sini dikodok. Nah itu ya, ini untuk berhati-hati kali mungkin. Terus ya,
Wa man akhara shauma yaumi hatta dakhala alaihi ramadhanu akhar. Nah ini perempuan biasanya nih yang sering terjadi. Laki-laki juga bisa saja sih, tapi yang sering haid kan perempuan. Laki-laki ada yang haid nggak? Nggak ada ya? Gilang haid nggak? Hah? Nggak ada ya. Gilang berarti anta rajulun muskilah. Muskil. Ini ya, jadi waman akhara shauma yaumin hatta dakhala alaihi ramadhanu akharu. Jadi begini, apabila ada seorang punya utang kodok sampai ditunda datang Ramadan tahun masih kagak dibayar juga, kan kebangetan itu. Ya toh? Ingetin tuh, keluarganya itu. Dia akhirkan itu sampai datang Ramadan berikutnya. Haruma, hukumnya haram. Haram. Masih ada punya utang nggak? Nggak. Alhamdulillah. Iya, masa besok udah mau puasa masih punya utang puasa tahun kemarin ya. Masya Allah ya. Haruma alaihi, maka haram hukumnya atasnya. Walazimahu fidyatu takhir likulli yaumin muddun ta'amin. Nah, jadi maka wajib baginya bukan hanya kodok, tapi wajib juga bayar lazimahu, wajib baginya fidyatu takhir, fidyah takhir yang diakhirkan. Itu ya. Tetap bayar walaupun sudah diakhir. Likulli yaumin muddun, satu hari satu mud. Satu mud itu berapa sih? Makanan pokok. Makanan pokok itu kira-kira satu, ya kalau di sini 1 liter lah, kurang dikit gitu ya. 1 mud itu. Satu makanan, satu hari makanan orang fakir orang miskin itu ya. Itu. Ya kalau mau ditambah lagi hadiah nih, beras 1 liter, nih saya tambahin uangnya itu lebih bagus lagi. Ya, buat masak gitu misalnya. Buat ngolahnya gitu. Lauk pauknya. Wa taqarraru fidyah bitaqarruri sinin, yaitu berulang-ulangnya fidyah dengan berulang-ulangnya tahun. Harusnya tahun kemarin, sekarang masih punya utang, kan berulang namanya itu. Ya tetap dia harus bayar berulang. Bayar puasanya, bayar fidyahnya. So, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini ya. Nauzubillah min. Itu rukun. Jadi rukun puasa itu ada berapa? Cuman 2. Yang pertama apa tadi? An-niyatu lailan. Jadi pardunya puasa itu cuma 2. Yang pertama an-niyatu lailan, niat di malam hari likulli yaumin dan min Ramadan dan seterusnya. Yang kedua, tarkul muftirat, meninggalkan dari segala yang membatalkan puasa. Tarkul muftirat, tuh rukun yang kedua, meninggalkan segala yang membatal. Apa itu yang membatalkan? 1, usulu ainin min manfizin maftuhin, masuknya ain zat apa saja deh, apa saja, makanan, minuman, koin. Kalau doyan koin, makan telan masuk. Ya batal. Laler pak, masuk telan, wah ditelan batal. Masuk laler kok ditelan. Usul ainin min manfizin maftuhin, daripada ini apa manfizin ya? Ini tenggorok mulut, maftuhin yang terbuka mangap. Nah, kalau iler bagaimana iler? Iler di luar apa di dalam? Di luar, dijilat lagi, masukin dijilat. Batal. Ludah gimana ludah? Ludah di luar apa di dalam? Di dalam, berarti nelan ludah nggak batal, karena bukan dari luar, nggak bisa dikiaskan dengan minum. Ini mah mulut yang terbuka dari luar masuk. Paham? Peluru masuk dalam. Ya. Batal, bukan batal, mati. Peluru kok dimakan. Nah, itu ya. Ilal jaufi, sampai lewat tenggorok. Ya, syaratnya lewat tenggorok sini, ya, sampai tenggorok. Itu namanya dikiaskan makan dan minum, apapun bentuknya. Ya, kalau sampai rongga mulut masuk dalam lewat tenggorok, itu namanya makan dan batal. Suntik batal nggak? Suntik kok batal? Emang suntik di mana? Suntik itu kan obat. Kalau nyuntiknya di mulut ya batal.
Tapi kalau nyuntiknya di pantat, di tangan ya nggak batal. Emang bisa dikatakan minum. Yang namanya makan dan minum lewat mulut. Ada ulama yang berpendapat begitu. Nggak, pokoknya kalau bukan lewat mulut tidak bisa dikiaskan makan dan minum. Walaupun ada juga yang saking hati-hatinya lewat hidung, lewat kuping katanya kalau masuk ke rongga perut itu juga bisa batal katanya. Nah, jadi kalau suntik insya Allah vaksin. Udah divaksin belum? Belum. Kismin amat. Apa belum dapat giliran? Udah. Udah. Kalau pengantin baru jangan ditanya dah, udah sering divaksin. Iya. Emang ada pengantin baru nggak sini? Nggak ada ya? Iya. Serius-serius amat sih kamu ngaji. Tegang banget kayaknya. Bapak baru sekali kemarin di Puspen, tinggal 2 kalinya katanya, nggak tahu tanggal berapa ya, 13 dulu, kalau 13 puasa pas. Dan ntar bapak aja yang vaksin, pakai bor. Jadi nggak batal. Kadimai, apa dima itu ya? Dima itu apa ya? Reak kali ya? Wa batinil halak, dan perutnya halak. Ini sampai sini nih, batang tenggorok. Ada juga yang di sini wal uzun, ada juga dari kuping batal ini. Wal batni wal ihla. Wal batni apa ini? Puting susu apa ini? Wal ikhlil itu saluran pipis. Saluran pipis. Sudah, kita lihatin aja dulu. Wal watu amdan. Ayat yang kedua yang batalkan itu adalah wati dengan sengaja. Jadi kalau pengantin baru misalnya lupa, itu bonus itu. Lagi puasa, lupa. Nggak batal itu. Tapi apa iya ya? Apa iya lupa? Tapi di sini begitu, wal watu amdan, wati dengan sengaja batal. Berarti kalau nasian nggak batal, ya. Man akala, ya. Barang siapa yang makan, wasyariba, ya, jima, nasian, lupa, itu kan nggak batal itu, ya kan ya? Rezeki malah, betul nggak? Bisa dilanjut puasanya itu. Tapi kalau sengaja batal, makan dengan sengaja batal, minum dengan sengaja batal, hubungan badan dengan sengaja batal, muntah dengan sengaja batal, karena dalam kondisi sadar. Kalau lupa nggak kena hukum, ya toh? Orang tidur nggak kena hukum, orang gila nggak kena hukum, anak kecil nggak kena hukum. Ya itu, kalau pengen bebas hukum jadilah anak kecil selamanya. Jadilah orang gila. Jadilah orang lupa terus. Mau jadi lupa terus. Kita lupa sebentar itu setengah mati, pusing kepala kita. Nggak ketemu, nggak ingat-ingat, itu nggak? Atau, gila. Nah itu. Makanya kita bersyukur ya. Khurujul mani. Nah keluarnya mani itu bistimna dengan senang-senang. Misalnya masturbasi. Yaitu ikhrajul mani amdan dengan sengaja, itu juga bisa batal ya. Bisa dengan masturbasi, bisa juga dengan nonton film-film porno, ngelihat video konten-konten porno, atau juga bisa alamsin, atau dengan sentuhan. Waduh, bulan puasa masih pacaran aja, nggak boleh. Di luar bulan Ramadan juga nggak boleh pacaran. Dengan sentuhan, taruh dengan istri sentuhan, dan istri sentuhan langsung, bila hail tanpa ada alas dia ada penghalang, bila hail itu penghalang, tanpa alas baju langsung dia pegang, dia sentuh-sentuh istrinya itu. Mungkin pengantin bau kali ya. Iya, akhirnya ampernya naik langsung 240 volt, 220 volt. Bocor. Ya batal kali begitu, Mbak. Itu batal. Sawaun kana bisyahwa amla. Jadi kalau sentuhan langsung nempel kulit tanpa penghalang, itu mau di sini dikatakan syahwat, apa dengan perasaan syahwat ataupun tidak, itu tetap batal.
Kalau di sini mainnya. Ya karena masalah batalnya karena keluarnya maninya itu. Keluar mani dengan sentuhan, baik itu dengan syahwat maupun tidak. Karena sentuhannya langsung, nggak ada penghalang. Itu. Wa in lamasa jauzatahu, andaikan dia menyentuh istrinya, aw ajnabiyatan, atau wanita asing, berarti bukan istri itu. Bihailin, pakai halang, misalnya pakai baju gitu ya. Disentuh tangannya tapi pakai baju, ini namanya hail. Fala yuftir, nah maka tidak batal. Walaupun keluar air mani. Nah itu mungkin sebabnya karena sebab lain itu. Iya, sebab lain rusak kali udah itu. Udah dol. Iya, masa nyentuh istri pakai baju sih pakai baju. Kok masih bisa keluar mani itu gimana itu? Nah itu kudu dibawa ke bengkel itu. Nah, kalau yang begitu biasanya perempuan kesel yang begitu. Ataqayu, udah jangan diterusin. Muntah dengan sengaja. Ataqayu, muntah dengan sengaja. Tapi nggak apa-apa, kamu udah dewasa sih. Muntah dengan sengaja batal. Kamu muntah mabok, nggak batal itu mah. Bukan sengaja sih ya. Muntah karena mabok perjalanan. Tergantung dah tuh. Kalau kuat terusin, kalau nggak kuat nggak apa-apa. Namanya itu ilatnya marid. Tapi nanti besok wajib kodo. Ini masuk kagak. Saking pengen batal dirojok-rojok. Muntah dengan sengaja. Ya itu mah dosa begitu. Wal haid dan haid batal. Begitu datang haid langsung batal. Wanipas. Nah, lagi ini nipas. Darah yang habis melahirkan. Al wiladah, yaitu wiladah tuh, yaitu orang melahirkan. Beranak, lagi puasa beranak batal. Ya. Walau bi ghairi balalin, walaupun tidak basah, balal basah. Artinya air cuma sedikit. Orang melahirkan itu kan keluar apa namanya itu ya? Kayak cairan gitu, tapi sedikit. Bahkan di sini walaupun nggak basah tetap batal puasanya. Oh di sini mainnya. Wal junun, gila, PA. Hei, jadi gila tuh batal. Batal. Walau lahzotan, walaupun sebentar. Gila sejam batal. Gila sejam. Sadar lagi. Jadi kalau gila mah itu penyakit berat. Jadi walaupun angotnya sebentar, batal di sini. Lazotan kan sebentar ya. Al igma, apa igma tuh? Penyakit ayan. Igma itu penyakit Jami anahar, syaratnya sepanjang siang. Dari mulai pagi angot tuh ayannya. Begitu maghrib tahu dia maghrib sembuh. Tahu aja dia ya maghrib sembuh. Nah, kalau yang begitu batal karena pingsannya lama, ya ayannya lama, batal. Asakru, mabok, sakron ya, mabok. Jami anahar sepanjang siang sama tuh ayan, mabok sepanjang siang. Berarti dari mulai pagi subuh sampai maghrib masih mabok, masih celeng dia, berarti itu batal. Tapi kalau seumpamanya cuma setengah hari, di siang hari sembuh, nggak batal, lanjut. Itu. Al-iftaru yaitu membatalkan puasa, ayab alahu dia mengerjakannya itu iftar, ya, huknya kepada iftar, batalin. Iftar itu apa sih? Membatalkan puasa. Ayab alahu membatalkan siapa? Taruh di sini siman ya, siman. Man itu artinya orang berpuasa. Domi anunya fa'ilnya man aja udah. Amidan dengan sengaja. Oh. Jadi batalinnya dengan sengaja. Aliman tahu, ngerti kalau itu nggak boleh, tahu ilmunya dia. Zakiron, apa zakiron itu? Sadar, ingat. Nah, masih dilakukan juga. Zakiran li saum, bahwa dia ingat bahwa dia sedang puasa. Apa itu? Makruhan. Mukrohan, bukan makruhan, mukrohan, dipaksa. Ayo, lu mau minum nggak minum gue tembak lu. Nah, namanya mukrohan. Au jahilan, atau karena bodoh, nggak tahu. Pala yuftir, maka yang begitu mah tidak batal gitu.
Oh, kok ke situ larinya? Kamu diam baik lagi. Palau akala au syariba, andaikan dia makan dan minum, au istimna, atau dia istimna, ya, atau dia bersenang-senang, au istaqo, yaitu apa istaqo? Muntah ya, bermuntah, au jama'a, atau dia berjima, nasian, itu semuanya dilakukan karena lupa, li saumi, lupa dia sedang berpuas, mukrohan, atau dia dipaksa, diancam, au jahilan, atau dia kena bodoh, pala yubtir, itu mah kagak batal, yang begitu mah. Ya, yang gitu mah kagak batal gitu. Itu mah kita langkah aja deh itu. Kita langsung aja wayah rumu. Itu nggak terlalu penting sih itu, ini masalah berhias itu. Wa yahrumu ala shahim, dan haram untuk orang yang berpuasa. Haram di sini maksudnya tidak boleh. Bukannya batal, bukan. Haram bagi orang yang berpuasa alumsu, yaitu mengemek-ngemek. Ya, megang-megang, ngelus-ngelus. Iya. Wal mubasyarah, bersetubuh, ya. Bersentuhan langsung, kalau mubasyarah itu bersentuhan langsung. Wal qobla, mencium, kublah, mencium. In harokat, andekatan bergerak. Apanya tuh bergerak? Syahwatahu, bergerak, ampernya langsung naik, wow. Nah, padahal puasa itu mengendalikan wa illa, tadi yahrumu ya, hukumnya haram di sini maksudnya tidak boleh. Wa illa, tapi kalau tidak apa maksudnya? Ila harokat syahwatahu, tapi kalau tidak membangkitkan syahwat, tidak apa-apa. Nyentuh istri, ya, tidak mendangkan syahwat, nyium istri nggak apa-apa. Karena Nabi itu pernah di siang hari sedang puasa mencium Aisyah. Tapi kata Nabi, saya orang yang paling pandai menjaga syahwat, nafsu. Kalau kita kira-kira bisa nggak? Hah? Hendra, ngeliat kucing kawin aja bangun. Bangun dari tidur. Iya, jangan kalau bisa. Wa ila kariha, yaitu cuman makruh saja. Itu makruh. Wal kifaratu, adapun kifarat, atqa raqabatin, membebaskan satu budak perempuan mukminatin, yang tapi perempuannya yang muslimah, beriman, ya. Pak ilam yajid, kalau nggak bisa menemukan nih, kalau dia membatalkan puasa dengan sengaja, ya, dengan hubungan badan misalnya. Pak ilam yajid, kalau nggak bisa menemukan itu nanti mencari budak perempuan yang beriman, pasyamu syahrain mutatabi'ain, maka dia ancamannya puasa 2 bulan berturut, ya, sebulan aja jebol. Pak ilam yastati, kalau nggak bisa juga, Pak it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin, ya, karena 30 hari, ya, 2 bulan kan, ya, 2 bulan berarti 60 mud, berarti 60 orang fakir miskin. Likuli miskin mudun, setiap orang, satu orang miskin mudun, 1 mud. Banyak juga kita ngaji nih, dikit lagi dah habisin. Wa sunanuhu, dan sunah puasa. Al awalu, yang pertama, as-sahur, yaitu sahur. Sahur ini hukumnya malah sunnah muakkadah, jangan sampai enggak sahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah, bersahurlah karena sungguhnya sahur itu berkah. Apa berkah? Lupa. Ziyadatu khairil, bertambahnya kebaik, ya, boleh ditulis di sampingnya, ziyadatu khairil lah. Kamu ngomong berkah mulu, ditanya apa ustazah berkah, enggak tahu. Ziyadatu khairil, tulis aja di diktatnya itu. Ziyadatu khairil lah. Jadi kata saharu pain api sahur barokah. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Apa berkahnya? 2. 1, dia akan lebih kuat. Di sini ada. Nah, itu yang pertama, liyasta'ina ala saum, agar dia bisa menolong ala saum, atas
puasa. Jadi orang yang bersahur itu dia nanti di siangnya lebih kuat ala shaum atas puasa. Wa yuksir min zikrillah, dan juga memperbanyak zikir kepada Allah ya. Itu dianjurkan tuh pada waktu sahur tuh. Banyak berzikir pada Allah, wa tasbihin, dan bertasbih, wal yasilil fajr, wal yasilil fajr, dan sambung sampai datang fajar itu subuh. Nah, jadi zikir yang paling dicintai oleh Allah pada waktu sahur itu apa? Perbanyak istighfar tuh sampai menunggu waktu, jangan bengong ya. Perbanyak istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, atau bisa juga subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astag. Nah, itu zikir yang sangat dicintai di waktu subuh. Nah, sahur ini sunahnya takhir, mengakhir. Jadi sahur jangan jam 3, jangan jam 2, nggak dapat pahala sunnah. Sunnahnya berapa? Kira-kira jam 4, setengah 4 lah. Yaitu paling cepat. Kenapa? Supaya subuhnya kagak ke siang, langsung berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah. Kalau yang perempuan afdol di rumah. Takjilul fitri yang kedua, segera. Takjil itu apa sih? Takjil itu bukan korma loh, bukan kolak. Takjil itu artinya berseger. Ajala yu'ajilu takjil. Ya, tapi bentuknya menyegera berbuka, boleh korma, boleh apa saja. Takjilul fitri artinya menyegerakan berbuka puas. Wa yakunul fitru, hendaknya ada itu fitru, apa fitru itu? Berbuka puas ala tamarin, yaitu dengan korma. Di sini kan ada ala tamarin dengan korma. Bimain, yaitu dengan air. Pahulwin, yaitu yang manis. Air, pahulwin, atau dengan hal-hal yang manis. Dengan air, tamar, air. Ya kalau di sana jam-jam, sini air apa saja, bisa teh, bisa kopi, bisa apa saja. Itu. Hulwin, itu apa? Pahulwin ya. Dengan yang manis, hal-hal yang manis. Wa du'a'u ba'dahu. Nah, kalau di sini doanya setelah berbuka, ba'dahu bukan qablahu. Nah, tapi ada yang mengatakan boleh juga qablahu, ya terserah ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika abtar wa bika amantu ala aslamta alaika tawakkaltu, boleh. Ya, ini di sini agak beda dikit. Liyaktuballahu laka, agar Allah menulis bagi kamu, yaitu apa? Sawaban jazilan, pahala yang banyak. Wa waroda, dan telah datang hadis ma min muslimin yasumu, didalah dari orang muslim yasumu yang berpuasa payakulu, dan kemudian dia mengucapkan inda iftarihi, di saat berbuka puasa dia mengucapkan ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli zanba al azima fa innahu la yaghfiru dzunubal azima illa anta illa kharaja, kecuali keluar min dzunubihi, dari dosa-dosanya si shaim, kayomi waladatuhu, seperti ibunya baru melahirkannya. Yang keempat, ayagetasila min hadasin. Ini buat orang yang udah nikah ya. Hendaklah dia mandi hadas besar. Akbaro, yaitu hadas besar akbaro lailan, di malam hari. Liyabita, hendaknya dia bermalam ala toharotin, dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau hubungan badan di bulan puasa mah disunatkannya mandinya malam itu juga. Kenapa? Karena bulan suci, supaya dia tidur dalam keadaan suci ala toharotin. Ya. Bagaimana kalau di malam lain atau bulan Ramadan dah, tapi lagi meriang? Ya, kalau meriang ya paling tidak berwudu baru tidur. Besok sahur mandi dengan air hangat misalnya begitu. Masih ada sih solusi. Udah, kamu mah menghayal aja dah. Wa ayuk siro sadaqah, dan memperbanyak sedekah. Rasulullah pernah ditanya, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling utama? As-sadaqatu fi Ramadan. Wa ziyaratul aqarib, berziarah kepada orang-orang kerabat. Wa solihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu dianjurkan di bulan puasa mendatangi, bawa BHS gitu. Lumayan harganya itu di atas 1 juta ya. Malah ada yang 5 juta lebih BHS itu. Aqarib, kerabat. Ya, nggak usah BHS dah, nggak kuat beli, kamu mah belum kuat. Wa yut'ima ta'am, dan memberi makan ya, untuk berbuka, untuk sahur. Itu sangat dianjurkan bulan puasa. Wa yulinal kalam, dan membaguskan
melembutkan ucapan, jangan kasar, puasa kok kasar ya. Wa yuksira min tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, au simaihi, atau mendengarkannya Al-Quran. Kasratu zikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Habis ya? Ada. Wastighfarihi, dan beristighfar pada Allah, wa tadaru, dan merendahkan diri ilahi kepada Allah, la siyama fil asr awakhir, apalagi 10 akhir yang pertama, yang terakhir, 10 hari yang terakhir. Itu wallahu alam bishawab. Iqbal, terus Iqbal siapa? Kan ini ilmu darurah karena mau Ramadan ya. Siapa tahu nanti kamu ada kuliah Ramadan atau ada apa gitu ya. Ada yang bertanya, bisa memberikan pencerahan. Ini sangat penting ya. Ini namanya fikih puasa Ramadan ya. Ya kalau kitabnya ini, kamu kalau beli kitab dulu belum tentu bisa beli ya. Belinya aja belum tentu ketemu ya. Jadi udah fotokopi aja dah ya. Allahumma bihaqil Fatihah, bisiril Fatihah, amsatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man libadi yakbir wa yarham, ya dafi al bala ya Allah, ya dafi al bala ya Rahman, ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil tauhid, wa sabitna bil ma'rifah, wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qawli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqnal jannata wa ma qaraba ila warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadhana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadhana wa fir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadhana wa fir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al mahadana daral amanah an-nadiyah, mahadan mabrura, mahadan ma'mura, mahadan mahbuba, mahadan nafian lil Islam wa muslimin. Allahumma rzuqna hadana daral amanah an-nahdiyah, tilmizan katsiran muridan hasanan min kulli fajjin amik, min kulli qaryatin wa jihadin bi rahmatika wa taufiqika wa natika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, ada minta bacaan Fatihah nih Bapak lupa. Ini ada teman Bapak mondok dulu satu kelas, namanya Haja Nur Hayati. Tapi sekarang rumahnya di Cipondo Makmur. Karena suaminya kerja di Pengadilan Agama Tangerang, Tiga Rasa. Bila kemarin dia ngirim semen 50 sak, minta dibacakan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan bangunan supaya terus berjalan. Ini udah habis 300 juta lebih. Ya. Doakan ya biar terus bisa berjalan. Ini sedang finishing, lantai bawah hampir selesai, nanti naik lantai 2 dan lantai 3. Mudah-mudahan tahun ajaran baru bisa dipakai insyaallah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.